dari kelompok satu, surah pertama yaitu surah Al-Fatihah, yang dimana surah ini pembuka dalam Al-Quran, terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surat ini memiliki nama sendiri, banyak nama, yaitu Ummul Kitab atau induk kitab, atau Ummul Quran atau induk Al-Quran. Kandungan di dalam surah Al-Fatihah sudah mencakup tujuan asasi dalam Al-Quran secara umum, yang merupakan surat ini mencakup yang dimana surat ini mencakup prinsip dan turunan ajaran agama Islam yang meliputi ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, dan keimanan atas sifat mulia Allah, dan asbabun nuzul atas sebab turunnya surah Al-Fatihah menjadi salah satu penguat bukti surah ini diturunkan di kota Mekah. Menurut ulama, Al-Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul dan Al-Salabi, surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah dalam suatu pembendaharaan di bawah arsy. Dikisahkan Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan menggambarkan pada istrinya Khadijah, kemudian mengabarkan kepada istrinya Khadijah, kemudian beliau pun diajak oleh Khadijah untuk menemui Waraka. Di sana Rasulullah mulai menceritakan kewahyuannya kepada Waraka. Rasulullah bercerita bahwa ketika beliau tengah sendiri, beliau seringkali mendengar suara dari belakangnya memanggil Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammad. Mendengar suara itu pun lari. Kemudian Waraka menjawab, jangankah engkau berbuat begitu? Jika engkau dengar suara itu, tetap tenanglah engkau, sehingga dapat engkau dengar apa lanjutan perkataannya itu. Rasulullah pun menuruti perkataan Waraka hingga beliau kembali menemuinya dan bercerita. Datang lagi dia dan terdengar lagi suara itu, ya Muhammad, katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga sampai kepada waladhdallin. Ternyata suara yang sempat didengar Rasulullah tersebut adalah wahyu surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Riwayat ini menjadi bukti bahwa surah Al-Fatihah termasuk dalam surat Makkiyah. Isi kandungnya yang pertama akidah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Terus ibadah ini dikatakan sebagai aktivitas yang berdasarkan pada ketentuan ilahi yang berpotensi menjaring kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Surah kedua itu surah Al-Falaq. Al-Falaq ialah surah dengan urutan ke-113 dalam Al-Qur'an, merupakan surah ke-21 yang turun kepada Nabi Muhammad. Surah ini berjumlah 5 ayat dan turun setelah surah Al-Fil. Nama Al-Falaq diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang artinya waktu subuh. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan tergolong surah Makkiyah. Inti dari surah ini adalah perintah agar umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 mengemukakan latar belakang turunnya sebab asbabun nuzul ketika kaum musyrik Mekah berusaha melukai Nabi Muhammad dengan disebut ain, yaitu pandangan mata yang mampu merusak. Kepercayaan beredar bahwa mata melalui tatapan bisa menyebabkan penyakit atau kebinasaan terhadap orang tertentu yang dimaksud dengan sebab nuzul seperti ini. Sebagian ulama menggolongkan surat Al-Falaq sebagai surat Makkiyah. Isi kandungan yang pertama, permintaan perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Surat Al-Falaq ini mengandung isti'azah, permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, sesuai sifat Allah Rabbul Falaq dalam memohon perlindungan. Dalam surah Al-Falaq ini adalah Allah disebut dengan sifat Rabbul Falaq, Tuhannya bagi dan Tuhan seluruh makhluk. Yang ketiga, permintaan perlindungan dari kejahatan waktu malam dan sihir. Surah Al-Falaq ini juga mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Surah ketiga yaitu surah Al-Kafirun. Surah ini menjadi salah satu surah dalam Al-Quran yang perlu kita pahami isi kandungannya.
merupakan surah yang ke-109 dalam susunan mushaf Al-Quran dan diturunkan di Mekah setelah surah Al-Maun. Tepatnya saat sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Sebab itu surah Al-Kafirun tergolong dalam surah Makkiyah. Nama Al-Kafirun diambil dari permulaan surah ini. Dinamakan Al-Kafirun karena surah ini berkaitan dengan seruan kepada orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Asbabun nuzul surah Al-Kafirun turun sebagai tanggapan terhadap usulan dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah untuk melakukan kompromi dalam agama. Mereka mengajak Rasul untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah secara bergantian. Satu tahun menyembah Allah bersama Rasul dan satu tahun berikutnya Rasulullah menyembah berhala bersama mereka. Surat ini diturunkan untuk menolak tawaran mereka dengan tegas. Rasul diperintahkan untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menyembah berhala yang mereka sembah dan mereka pun tidak akan menyembah Allah yang dia akan sembah. Surat ini diakhiri dengan pernyataan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Isi kandungan ini yang pertama menolak dengan tegas ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walaupun sesaat dengan tujuan apapun. Kedua, menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah yang dilakukan kaum muslimin dengan orang-orang selain mereka. Ketiga, menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam perkara agama dan akidah. Selain itu, tidak diperbolehkan pula memadukan dua akidah yang berbeda. Pada surah ketiga yaitu surah Al-Maun, surah ini diturunkan di kota Mekah sesudah surah At-Takasur. Nama surah ini diambil dari kata Al-Maun yang diambil pada ayat terakhir. Ayat ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial khususnya dalam membantu fakir miskin dan memberikan zakat. Surat ini mengkritik sikap egois dan tidak peduli terhadap sesama, terutama orang-orang yang memiliki banyak harta dengan menekankan pentingnya memberikan bantuan dan pertolongan dalam berbagai bentuk kesulitan. Surah ini mengajarkan nilai-nilai solidaritas, kebaikan, dan ketaatan kepada Allah. Melalui ayat-ayatnya, surah ini mengingatkan umat Islam untuk tidak hanya fokus pada kekayaan materi, tetapi juga untuk selalu memperhatikan dan membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai bagian integral dari praktik agama yang benar. Isi kandungan surah ini secara garis besar yaitu menggambarkan sifat manusia yang mendustakan agama dan ancaman bagi orang yang lalai dalam sholat serta bersikap riya, yaitu melakukan perbuatan bukan untuk mencari keridhaan Allah tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat. Asbabun nuzul yang surah ini yaitu pada ayat 4-7 diriwayatkan oleh Ibnu Muzir dari Tharif bin Abi Tallah bahwa turunnya surah ini berkenaan dengan sikap orang-orang yang munafik yang suka memperlihatkan sholat atau riya kepada orang yang beriman dan meninggalkannya bila tidak ada yang melihatnya. Pada materi kelompok 7 yang membahas pertama surah Al-Anfal ayat 72. Surat ini Allah menjelaskan atau menunjukkan kasih sayangnya kepada kaum muhajirin dan kaum ansor karena kaum muhajirin hijrah meninggalkan Mekah untuk menjaga keimanan mereka dari tindasan rakyat Mekah yang menolak dakwah Islam, dan kaum ansor adalah para penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam. Sebab turunnya ayat ini juga yaitu dari sebuah hadis riwayat Ibnu Jarir Abu Syekh diceritakan seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka? Sebagai jawaban atas pertanyaan pria itu, Allah menurunkan surah Al-Anfal ayat 72 ini, di mana isi kandungannya itu yang pertama, antara kaum muhajirin dan kaum ansor saling melindungi, hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Yang kedua, kaum muhajirin dan kaum ansor berjihad dengan harta dan jiwanya atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Surah yang kedua yaitu surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi prasangka buruk dan menggunjing orang lain. Islam melarang kaum mukmin untuk menjauhi ghibah dan mencari-cari keburukan orang lain karena ancamannya yang sangat dahsyat. Di mana isi kandungan surah ini yang pertama,
perintah Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencari keburukan orang lain. Ketiga, larangan Allah Subhanahu wa taala tentang ghibah dan menggambarkannya seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 12 ini diriwayatkan oleh Ibnu Muzir yang bersumber dari Ibnu Juraj bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka terus tidur, sehingga ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat Al-Hujurat ayat 12 ini yang melarang seseorang untuk mengumpat dan menceritakan keaiban orang lain. Pada materi kelompok 8, surah Al-Isra ayat 32 merupakan surah ke-17 dalam Al-Quran. Surah ini memiliki arti perjalanan malam dan terdiri dari 111 ayat. Kemudian termasuk kegolongan Makkiyah dan atau diturun di kota Mekah. Dan surah Al-Isra ayat 32 ini Allah melarang kepada semua hambanya untuk melakukan perbuatan zina, yang mana ini merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan, hubungan rumah tangga, dan juga menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini adalah ketika ada seseorang yang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan pemuda itu meminta izin untuk melakukan zina. Sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya. Oleh karena itu turunlah ayat ini, di mana isi kandungan dalam surah ini, yaitu surah Al-Isra ayat 32 ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk mendekati zina, bukan hanya melarang, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan yang mendekatkan zina itu juga dilarang. Yang kedua, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia, sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakannya. Larangan untuk mendekati zina adalah tindakan yang preventif agar manusia tidak terjumus ke perzinaan. Surah yang kedua yaitu surah An-Nur ayat 2. Dalam surah An-Nur ayat 2 menegaskan tentang hukuman bagi pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, perbuatan zina dikategorikan ke dalam hukuman hudud, yaitu hukuman yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungannya yang pertama, perintah Allah untuk mendekatkan pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali, mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pelaksana hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Asbabun nuzul surah An-Nur ayat 2 ini, seorang lelaki bernama Murtad Al-Gonawi yang ditugaskan membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Dia membawa anak seorang penjajah seks, dan anak mengajak Mutas untuk melakukan hubungan zina. Sesampai di Madinah, Mutas bertanya kepada Rasulullah, maka turunlah surah An-Nur ayat 2 ini. Materi kelompok 9 yang pertama surah Az-Zumar ayat 39. Pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajarkan kaumnya untuk mengerjakan apa yang Nabi kerjakan, dan peringatan bahwa mereka akan mengetahui hasil perbuatan mereka, termasuk siapa yang akan mendapatkan siksa dan menghinakan dalam kehidupan dunia, dan siapa yang ditimpa azab oleh yang kekal di kehidupan akhirat. Asbabun nuzul Quran Az-Zumar ayat 39 ini yaitu untuk menegaskan pesan Rasulullah bahwa perlindungan hanya dapat ditemukan dalam kekuasaan Allah semata. Tidak ada yang mampu melindungi seseorang dari azab Allah kecuali Allah itu sendiri. Ini adalah panggilan kepada orang-orang yang mencari perlindungan di tempat-tempat yang tidak layak untuk kembali kepada Allah. Sumber kekuatan yang sejatinya dan satu-satunya yaitu hanya kepada Allah. Isi kandungannya itu yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah sesuai kemampuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu untuk mempertahankan kehidupan di dunia, manusia hendaklah bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal, tidak memaksakan diri mereka. Terus materi selanjutnya itu surah At-Taubah ayat 105, yang mana materi pada ayat ini dalam surah At-Taubah Allah telah memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada umatnya bahwa
ketika mereka telah mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal-amal tersebut, dan mereka akan dikembalikan ke alam akhirat, dan mereka akan diberikan ganjaran-ganjaran atas amal yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dari isi kandungan surah ini yaitu yang pertama, perintah untuk beramal dan bekerja. Kedua, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, perhitungan amal di akhirat. Keempat, pentingnya kesungguhan dan keikhlasan. Asbabul nuzul pada surah ini yaitu peristiwa ini terjadi pada waktu kaum Quraisy mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan Rasulullah di Hudaybiyah, termasuk suku Huzana yang menjadi sekutu Rasulullah. Pada saat itu antara suku Huzana dan Bani Bakr masih berlangsung peperangan, sedangkan kaum Quraisy secara diam-diam telah membantu Bani Kar, sehingga turunlah ayat yang memerintahkan kaum mukminin agar menggempur kaum Quraisy yang telah menggelar perjanjian itu. Pada materi kelompok 9 yaitu surah Al-Baqarah ayat 83, termasuk dalam golongan surat Madaniyah dan surat terpanjang dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah mengatur banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dari bermasyarakat. Salah satunya ayat ini berisi perintah berbuat kebaikan. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 ini adalah Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan Bani Israel agar beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta sesama muslim. Selain itu juga anjuran untuk bersedekah kepada anak-anak yang bapaknya telah meninggal atau anak yatim sebelum mereka berusia balik, membantu orang-orang yang membutuhkan, bertutur kata yang baik, dan melaksanakan sholat serta membayar zakat. Asbabun nuzul ayat ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran ini dibaca di hadapan mereka, melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan ayat-ayat tersebut. Ayat ini turun sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab atau Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Dan surah Al-Maidah ayat 48, surah Al-Maidah ayat 48 merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menceritakan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah turunnya agama Islam, tentu ada lagi agama yang lain yang akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi kandungan dari surah Al-Maidah ayat 8 ini dapat diketahui bahwa ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasul adalah sama, yakni mengajarkan manusia tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Akan tetapi ada masalah syariat terhadap perbedaan, karena bagi masing-masing umat ditetapkan syariatnya sendiri. Kemudian ayat ini lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka aturan yang berlaku dalam kitab-kitab terdahulu menjadi tertolak, karena hal ini dapat dipahami dari pertanyaan Rasulullah SAW. Asbabul nuzul surah ini yaitu penyebab turunnya ayat ini karena terdapat penyelewengan tindakan yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi, karena kala itu mereka menghilangkan dan mengganti beberapa ayat dalam Taurat sesuai dengan kepentingan mereka. Salah satunya adalah mengenai hukuman bagi pelaku. Kemudian para ulama Yahudi tersebut menguji Rasulullah untuk memutuskan hukuman atas pelaku zina di kalangan mereka. Lalu turunlah surah Al-Maidah yang 48 ini. Pada saat itu Nabi Muhammad memberikan putusan hukuman pada pelaku zina dengan menggunakan hukuman yang terdapat dalam kitab Taurat.